ibunya bapak saya. Iya, kenapa nggak negur? Ya karena mereka itu udah anggap saya katanya udah mati, jangan pulang-pulang lagi. Tapi kan anak saya itu masih ada di tangan mereka. Saya mau ambil. Assalamualaikum. Takutnya mau masuk diusir gitu kak. Mau masuk takut diusir. Kenapa diusir? Kan udah nggak dianggap gitu. Dia nafkahin, tapi yang saya cuma nikahnya suruh dia. Dari awal ya. Ngurusin yang ini, yang apa sih, yang bisa ngurusin gitu, biar anak masa depannya enak gitu kan, biar ada status gitu maksudnya mah. Kalau tadi nggak ada status bu? Tadi nggak ada. Kan nggak ada dari awal itu dia hamil itu Di luar nikah, Iya, ya iya. paham. Tapi kan kalau sekarang kan di negara kita udah ada bisa orang tua tunggal, bisa ibu aja. Kecuali laki-laki nggak bisa, gitu. Iya, tapi kan itu kan bapaknya gitu kata. Kan dari awal juga nungguin dari itunya, dari Laki-lakinya. Iya. Sampai yang keluar juga pihak laki. Orang tuanya juga daripada dirawat di sini, mendingan dikasihin ke encinya, pamannya, encinya. Kan pamannya. Kan pamannya bilang urusin aja sama saya, kata kamu ke Medan, ke sana nanti bikin surat-surat. Ini ada mau telepon pamannya. Kok rela ngebiarin anaknya ke Medan terbang sendirian? Suruh nikah ke Medan. Sama saudaranya. Bener. Ini pamannya dari cowok saya. Tapi mbak statusnya udah menikah? Belum pak. Oh belum menikah, tapi nggak apa-apa, bisa orang tua tunggal kok. Nggak ada masalah, menikah ataupun enggak. Orang tua mah suruh tanggung jawab dulu ke sini, si laki-lakinya tuh suruh datang sini dinikahin. Udah nungguin dari sampai bocah. Tapi kan udah bilang dari 6 bulan ya kak, kata cowok saya kan udah minta izin ke bapaknya nikah di Medan aja kata dia. Tapi bapaknya nggak kasih izin. Terus katanya kasihan kamu sendiri di sana nanti lahiran sama siapa terus siapa gitu. Jangan bilang gitu, ini adiknya istighfar mbak. Dia nggak boleh istighfar. Aku yang susah dinasehatin dia. tapi gimana itu anak saya kok. Saya mau urusin bertanggung jawab. Bu, diminum bu? Iya iya pak. Walaupun nggak ada status, nggak apa-apa. Itu hak saya kok. Saya ada dokter. Mbak mampu ya merawat ya? Porsi. Mampu, masya Allah. Mampu gimana dia kerja walet? Aku juga ngerasain kerja walet tiap bulan gajinya berapa. Belum buat popok anak, belum buat pempas, belum buat itu makannya sendirinya. Kan cowok saya kasih, kan berdua nafkahin. Dia bayarnya gimana coba? Itu suaminya juga ngelahirin juga katanya ngasih 30 juta ke orang-orang ini yang ngejelek. Karena kalian ngejelek-jelekin saya. Karena suaminya itu ya itunya cowoknya ngasihnya 500 doang itu juga. 500, 1 juta. Minta sama pihak sini. Minta sama keluarga sini. Saya kok yang minta, bukan itu. Dari awal juga kan udah perjanjian katanya itu ya pasti laki-lakinya minta tes DNA anak. Ya udah kita turutin kalau mau tes DNA anak, tapi nanti kalau si laki-laki nggak kesini lagi dalam waktu 1 hari 1 malam di rumah sakit itu nanti kamu rela ini dikasih ke Karawang dia iya. Enggak, bilang jangan tega itu anak saya kok. Senang juga. Orang sama aku aku yang nemenin. Dan keluar rumah sakit juga. Kenapa bilangnya kalian yang bayar rumah sakit? Padahal itu pakai BPJS kok. Saya yang bayar sama cowok itu. Mandiri BPJS-nya. Emang pakai BPJS itu udah bayar ngeluarin anak juga? Oh, mau bidannya ya? Ya
udah kamu katanya bayar. Enggak, itu ini itu. Nanti Kak ini bidannya. Ini bidan. Bidannya mau ditelepon Nanti aja habis ini selesaikan dulu maunya gimana Bapak. Ibu saya bingung, baru ini Bu, artinya ada rame-rame ada apa, baru tahu ini saya juga. biasa keluar sih pas Jumat ada di rumah gitu. Ini nanti ya kita keluarga nanti bapaknya kayak gimana. Ya diantaranya intern keluarganya ini kan Emang ada masalah dari 2000 berapa? Jadi kita mau kasih ini gimana ininya? dari sekarang ini 2002. Oh 2022. 2023. Saya kan 2022 hamil. Terus kata mereka suruh ke Jakarta kan, ke Jakarta lagi. Mereka nggak ada urusan kok. Suruh nyari ini lakinya cowoknya ke Jakarta. Gue keluarga mau suruh di rumah istirahat dulu. Dia yang nggak mau. Enggak kok. Itu bapak aku. Orang tua tinggal satu dia emang nggak kasihan. Orang bapak yang kasih anak saya nggak rela. Saya udah bilang saya mau urus itu anak saya, tanggung jawab saya. Baru setahun ditinggal orang tuanya. Oh ibunya meninggal setahun. Meninggal nggak ada. Setahun dia merojol. Cuman dari awal dia nggak bilang kalau hamil gitu, tapi Oh nggak ngomong. Karena kamu mau nikah takut ngerusak suasana. bingung keluarga udah 5 bulan gitu, bilang sama tetenya. Hamil 5 bulan. Terus ya udah keluarga mah, ya udah ini maunya gimana kan serahin ke orang ininya. Ya udah dia mau nungguin suaminya, katanya laki-lakinya mau tanggung jawab. Ya udah giliran udah 9 bulan dia mau dijodohin sama adik iparnya ini nggak mau, tetap nggak mau sama itu sononya nggak mau. Ada yang kasihan di sono katanya punya anak dua, nggak mau juga. Asalkan nutupin aib doang. Ini maunya gimana dia? Itunya cowoknya sampai dia keluar itu bayi itu nggak tanggung jawab, cowoknya nggak kesini-sini. Terus gimana coba, masa kita mau bawa bayi ke sini ke kampung atau malu Tenopi nggak ada statusnya, kasihan juga anaknya kalau nggak ada status. Dari 6 bulan kan udah bilang, kata cowok saya tuh yang benar sih, katanya udah sama bibinya diantar ke bandara sama bibinya mau ke Medan. Tapi bapak nggak setuju. Tapi kalau selama 1 bulan, iya selama 1 bulan ini cowoknya nggak kesini ya udah angus gitu. Nggak ada perjanjian. Kalau tahu saya gitu awal pertama ya, nggak bakal mau saya. Tapi Perjanjian bisa ambil lagi. enggak, tapi nggak bisa sih Mbak. Saya nggak mihak siapa-siapa ya Pak ya. Di sini saya netral. Tapi kalau bikin perjanjian seolah-olah memberikan anak itu mudah, di luar sana banyak yang mau ngasih anak Pak. Banyak yang nggak punya anak sama sekali. Ini kan ada punya anak kan? Laki-laki 2 ya katanya yang ngerawat. Katanya laki-laki 2. Oh nggak punya anak sama sekali ya. Intinya kalau saya selama nanganin kasus fokus terhadap anak ya Pak, banyak banget 20 tahun nggak punya anak, 10 tahun nggak punya anak. Kalau emang mudah memberikan akses lahiran, oke ini saya nggak mampu kasih ke orang, lahiran nih nggak mampu kasih ke orang, itu udah berapa orang gitu Pak. Tapi kan di sini kita kembalikan lagi, itu tuh ada prosesnya pengadopsian, nggak semudah itu harus ke dinas sosial, harus ke pengadilan. Kalau itu tidak dilakukan, berarti itu nggak boleh dong Pak, tidak sah secara hukum. Gitu, itu bisa dipidanakan dong. Kalau cuma perjanjian mulut apalagi. Ya nggak boleh. Mau bilang 1 bulan angus, kayak 5 bulan angus, 1 tahun angus, nggak ada urusan. Kalau itu bukan haknya dia tidak merasa mengandung, tidak merasa melahirkan, kembalikan ke ibu kandungnya. Gitu. Kalau saya netral, tapi kalau salah bener-bener gitu. Mau berapapun nominal yang dia keluarkan, ya itu urusan dia. Kenapa dia mengambil tanpa adanya proses adopsi yang jelas gitu. Nah sekarang intinya kita datang ke sini, kita baik-baik ingin menanyakan anaknya,
kalau hari ini tidak diberikan alamatnya, tidak mau diserahkan juga, ya terpaksa ya Pak, kita akan membuat laporan gitu. Kita akan usut semua yang memberikan anaknya. Jadi siapa nih ngasih anaknya, misalnya mbaknya, atau siapa lagi yang ngasih bapak. Nah itu Sama kita suami. akan melaporkan semua Pak. Gitu. Nunggu bapaknya dulu. Artinya runding saya juga ya nggak bisa. Bapak di sini menengahi ya, gitu. Iya, artinya Sama. ya fair saja. Artinya dengar begini nih, iya baru ada ini, ya ibu ada ini, itu ada bantuan. Coba saya nanya lah kan gitu. Pas ada ini juga kan saya, ini siapa kan ya itu nggak begitu ini kan. Sapura. Ya pas nanya begini, ya nggak bisa nerangin. Toh saya juga nggak tahu kan. Nah sekarang ya menyimak ibu istilahnya mengenai pidana ini itu. Iya. Nah, itu kan nanti akan ada solusi bapaknya nanti ya tetehnya sama adiknya bapaknya ini runding kayak gimana ininya. Ya mohon bersabar dulu lah. Iya, ini saya hanya menjelaskan ranah hukumnya Pak, gitu. Jadi kalaupun nanti akan membuat laporan, yang buat laporan bukan saya, tapi mbaknya, gitu. Karena pendampingan dari Komnas Perlindungan Anak dan ada pengacara tersendiri. Jadi sampai tuntas tuh Pak, gitu. Malah nantinya akan berbahaya kalau emang ibu sama bapak yang merawat tidak menyerahkan, akan kekeh gitu Pak. Oke, nggak apa-apa, saya pasang badan ya nggak apa-apa, saya nggak ada urusan gitu. Tapi harus bersiap bahwa dia berarti menahan anak yang bukan haknya dia, gitu. Itu sih Pak. Jadi untuk sementara ini ibu datangnya ke sini atas laporan Sapura ini. Betul, laporan sebenarnya udah dari sekitar 2 minggu ya Mbak. Dari 2 minggu, tapi karena saya ada urusan, kebetulan saya kuliah lagi juga gitu. Jadi kepending baru 4 hari ya? Iya. 4 harian Pak. 4 harian saya ketemu, saya lapor sama Komnas jalan, suruh kita maju bareng-bareng, ya udah saya berani gitu. Kalau untuk sama cowoknya pernah ada komunikasi? Telepon Pak, sudah Pak. Jadi cowoknya juga yang meminta untuk dikembalikan. Kalau anak sudah dikembalikan, dia berjanji akan segera menikah. Gitu. Itu responnya. Responnya seperti Ya, itu. makanya kan keluarga kalau saya amatin dan cermati, pengen ada pertanggungjawaban Pertanggungjawaban, kan iya. gitu. Nah sekarang tadi menyimak itu kan dari hari ini nggak datang kan gitu. Iya. Semacam itu. Jadi nggak apa-apa Pak, nanti kalau untuk urusan laki-lakinya kita yang bantu menyelesaikan gitu. Nanti langkah apa, tapi yang jelas kembalikan dulu anaknya. Mungkin makanya ya lagi diselesaikan bapak Ini kakaknya, ini adik bapaknya. ada bapak. Ini bibinya. Bibi, oh, oke. Jadi anaknya sekarang usia usia bayi 5 bulan ya? Mbak pernah nengok ke sana? Cuma video call doang. Oh, video call, tapi nggak pernah nengok fisik ya? Sehat apa enggak gitu? Oh, karena si mbaknya ini juga sempat DM ya? DM Instagram, di Facebook, di blog semua aksesnya Pak. Dia Dia kan kangen. Karena saya berkuar. Capek ngeladenin orang dia berkuarter. Berkuara gimana Mbak? Antu kan ngomongnya yang kasar-kasar. Nih, gini saya chatnya gini. Gua aja ngomong yang kasar. Sama orang tua Tapi aja kasar-kasar. dia kasar itu ada sesuatu gitu ya. Sebelumnya pernah nggak kasar sebelum kasus anak ini? Kan di Jakarta terus. Oh, di Jakarta terus. Oh, Mbak kerja di Jakarta. Maksudnya saya menanyakan, dia emang mbaknya ini salah kasar dari dulu atau emang perkara anaknya? Ini Bu, saya chat gini kok. Jadi ini Yang pegang. anak keberapa? Dia nggak punya anak. Kan Mbak bilang ini anak ketiga. Kata Bibi sih punya anak 2, tapi saya nggak tahu selanjutnya. Oh, Mbak juga nggak tahu. Nggak tahu. Orang-orang paham. Oh, nggak ada kasar kok Mbak? Nggak ada kasar? Di sana juga kasar.
berjuang banget loh Pak. Telepon saya jam 12:30 minta tolong dikembalikan. Walaupun saya susah, katanya saya akan berjuang untuk anak. Saya percaya sih Pak, rezeki ada yang ngatur ya Pak, Allah ya Pak. Jadi yang penting dia punya niat baik, dia mau berubah. Saya percaya Allah mudahin kok, gitu. Jadi makanya saya jauh-jauh, ini kan di Jakarta mana? Jakarta Utara. Di Jakarta Utara kan, terus akhirnya kita temuin malam loh, saya ketemunya sama mbaknya. Saya bela-belain ketemu malam, saya langsung koordinasi sama Komnas. Bu ini gimana? Ada yang minta tolong gini-gini, langsung telepon ya sama Ibu Lia dari Komisi Komnas Perlindungan Anak. Ya udah ayo kita maju ya. Saya berani Pak kalau kayak gitu. Lagi di tempat kerja dulunya juga sama bosnya diusir, Diusir? Bukan diusir, Kak. pulang udah hamil gede ya itu Iya, bukan diusir, Kak. bukan diusir, dikeluarin kan. Kenapa dikeluarin? Lah ya nggak tahu, udah hamil 7 bulan itu sama temen-temennya itu kerja di waletnya, udah umur ngambil 7 bulan udah dikeluarin, suruh pulang. Sesuai dari yang kemarin-kemarin. Suruh pulang. Terus akhirnya minta kerjaan sama adik ipar saya. Dia yang mau tolongin kok, saya cuma minta Dikasih kerjaan kontrakan. lagi sampai hamil tua itu. Iya, dikasih kontrakan segala. Cuma yang punya kontrakannya tuh ya adiknya itu. Oh yang mbak cerita kemarin ya? Iya. Itu, tapi dia juga mau anaknya. Udah katanya, kan pihak keluarga sini datang ke sana. Ini keluarga dari itu satu dia mau ngambil anak, nggak mungkin ke bawah katanya gitu. Dia kan ini janda bukan, itu bukan. Iya, udah katanya saya aja yang ngurus, dia kerja aja yang ngasih nafkah buat anak ini katanya gitu kan. Terus tapi nanti seminggu sekali nengok boleh nggak apa-apa, tapi jangan ngungkapin ini mamanya. Jadi Enggak, tapi sama dia, Kak, bisa diambil lagi katanya. Saya udah telepon kok ibu kontrakan. Emang iya benar, Kak? Bibi saya bilang kayak gini, benar nggak, Bu? udah ngasih yang terbaik aja, anaknya tuh dikasihin yang terbaik, yang mau. Ibu kontrakan juga udah lumayan berumur dan jadi Gimana intinya saya mau menguruskan, bukan mau kasih. Enggak sama sekali. Lah iya, orang kontrakannya itu juga mau. Kan nggak dibawa dari sini mau juga, nggak bakalan keambil lagi. tadi kan itu, dia juga yang mau diterima. Cuman ibu kontrakannya itu bilang nggak boleh nganggap dia, cuman keluarga kan kasihan, tapi dia yang nyari uang terus Masih, nggak dikasih itu anggap anak. Ya udah biar kasih ke itu aja ke. Jangan fitnah ya, aku kok udah telepon ibu kosannya lagi, enggak Kamu gitu. nggak kayak gitu Bu Ledi. Saya kan bilang udah saya aja yang ngurus, gimana itu anak saya. Kalian yang kekeh kok yang ngasih anak itu ke orang, saya nggak mau. Perjanjian bisa ambil lagi, saya nggak mau. Orang itu anak saya. Kalau tes DNA udah keluar, katanya kalau emang si cowoknya kesini ya udah diserahin. Tapi kalau cowoknya nggak kesini ke rumah sakit, ya udah gimana lagi nih? Kata dia ya udah ke Karawang. Enggak gitu. Intinya ke Karawang itu saya bisa ambil lagi. Kata cowok saya, kok kamu tega ya mau ngasih anaknya ke orang. Cowok saya bilang gitu, enggak, saya nggak mau, kata keluarga saya susah. Bapak kamunya susah, udah aku telepon itu tapi nggak diangkat. Mau ngomong gitu tapi nggak setuju, suruh aku ke sana ke sini nggak bisa, soalnya ada kerjaan. Mau lagi nyakan Adopsi dan tanda tangan keluarga bapak ataupun bapak. Tanda tangan, Bapak. Sing tanda tangan waktu nyerahkan bayi ning Kerawang itu nana orek-orek. Pakai materai. Udah waktu pun bukan anu sih, bukan Gini-gini bukan ya. Kerawang itu. Tadi Laki-laki tanda tangan laki ya.
mana ya. Tapi draftnya itu orang diwajib ya, tanda tangan ya. Intinya bukan saya yang tanda Ya artinya draft itu perjanjian apa itu momen berbicara ini kan orang diwajib tanda tangan belum ya? Diwajib kayaknya. Diwajib. Siapa Pak? Yang tanda tangan siapa? Sing tanda tangan sama bapak tahan. Pas lagi lah. Terus sing tanda tangan siapa? Bibi makudah lah ya Bibi. Tuh, Far itu yang ngekehin loh, ya Allah, jahat kali. Apa artinya sih? Itu yang mau anak saya itu mau banget sampai gitu tanda tangan. Orang saya itu anak saya kok. Itu siapa? Itu Bibi. Dari adiknya ini. Jadi keluarga dari Kerawang itu adiknya ini. Saya nggak malu, saya akuin saya salah. Saya akuin, siapa sih yang mau kayak gini? Siapa yang mau? Udah takdir. Takdir dibuat sendiri. Takdir yang